الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين قال رضي الله تعالى عنكم بسم الله الرحمن الرحيم وينزع القاضي اللقطة من الفاسق dan seorang qadhi di atasnya mufti. Kalau per madhab disebut dengan mufti. Kalau yang mengepalai semua ulama dalam semua madhab disebut dengan qadhi. Nah, seorang qadhi dia mengambil luqatah barang temuan itu minal fasiqi dari orang fasik. Kenapa demikian? Li'annahu laisa min ahlil hifzi, karena orang fasik itu bukan orang yang bisa menjaga barang. Li'adami amanatihi, karena tidak amanah. Jadi hukumnya demikian. Kalau seandainya ada orang fasik yang mengut barang temuan, maka si qadhi itu mesti mengambil dari orang fasik tersebut. Alasannya karena orang fasik bukan min ahlil hifzi, orang yang bisa menjaga barang. Kemudian kedua, orang yang fasik adalah orang yang tidak amanah. Wa yadhuha inda adlin. Kemudian si qadhi ini meletakkannya, menaruhnya kepada orang yang adil. Cari yang adil, ambil barangnya dari orang yang fasik, kemudian kasihin kepada orang yang adil. Adil ini lawanan daripada fasik. Kemudian wa ujratuhu fi baitil mali in kana muntazaman. Kan ada biaya perawatan tuh, dikasih upah per bulannya buat orang adil yang menjaga merawat barang temuan tadi. Nah, ini diambil dari mana? Dan biayanya, ongkosnya itu diambil dari baitul mal. Kalau memang sudah ditentukan, ada aturannya, ada ketentuannya, maka untuk ongkos, untuk perawatan, biaya diberikan kepada orang adil tadi, itu diambilnya dari baitul mal. Wa illa, kalau dari baitul mal tidak ada, fa'alal multaqidi,
maka dibebankan biayanya, ongkosnya kepada orang yang menemukannya itu. Jadi kalau seandainya dari Baitul Mal tidak ada, maka biaya ongkosnya dibebankan kepada orang yang menemukannya. Fa in qassarul qadi fala dhamana, maka jika si qadinya itu dia teledor, maka tidak menjaminnya. Jadi qadi nggak ada kewajiban untuk menjamin mengganti barang temuan yang hilang misalnya, atau yang rusak misalnya, tidak ada kewajiban sama sekali. Wala ya'tamidu ta'rifal fasiqi wahdahu al-luqatata, dan seorang qadi tidak bersandar pemberitahuan dari orang fasik saja akan barang yang ditemukannya. Bal yadummul qadi ilaihi raqiban ay muttali'an adlan yamna'uhu minal khiyanati fiha. Bahkan seorang qadi mesti dia menggabung, ada orang yang mengetahui, yang adil, digabungnya kepada siapa? Kepada orang yang fasik tadi. Ini yang nemuin barang orang fasik, yang ngumumin barang temuan orang fasik, maka jangan percaya kepada ini orang fasik. Nah, si qadi mesti menyertakan ada satu orang yang adil yang nemenin orang yang fasik ini untuk mengumumkan barang yang tadi dia temukan. Yamna'uhu minal khiyanati fiha, yang orang yang adil ini mencegah si orang fasik untuk berkhianat pada itu barang yang ditemukan. Jadi kalau demikian, jangan mengandalkan percaya 100% kepada orang yang fasik yang mengumumkan barang yang dia temukan, tapi ada orang yang nemenin dia untuk mengumumkannya, tujuannya agar jangan sampai dia berkhianat. Kemudian ongkosnya dari mana tuh? Wa ujratuhu fi baitul mali, dan ongkosnya, biayanya diambil dari baitul mal. Wa amma mu'natut ta'rifi fa'alal multaqiti, adapun biaya untuk mengumumkan barang yang dia temukan, fa'alal multaqiti, maka dibebankan kepada orang yang menemukannya. In qasadat tamalluka, kalau dia berniat memiliki barang tersebut. Ada orang nemuin barang, kemudian dia niat kalau nanti setahun diumumin nggak ada yang ngakuin, dia pengen milikin ini barang. Kalau niatnya demikian, maka biaya untuk informasi pengumuman barang yang dia temukan tadi dibebankan kepada dia, orang yang menemukannya. Li'anna alaihi ta'rifaha, karena kewajibannya atas orang yang menemukannya untuk menginformasikan, mengumumkan atas barang yang dia temukannya. Jadi kalau seandainya orang yang menemukannya pengen dia berniat memiliki barang yang dia temukan, maka biaya untuk pengumumannya itu, informasi pengumumannya itu dibebankan kepadanya. Wa in kanat inda adlin, kalau seandainya barang temuan itu adanya pada orang yang adil, fa'idan thammat ta'rifu tamallaka hal fasiqu li'annahu multaqitu. Wa in kanat inda adlin fa'idan thammat ta'rifu tamallaka hal fasiqu li'annahu multaqitu. Dan jika barangnya itu adalah barang temuan adanya pada orang yang adil, maka pengumuman daripada barang yang ditemukan itu tamallaka hal fasiqu, dapat dimiliki oleh orang yang fasik, li'annahul multaqitu, karena dialah orang yang menemukannya. Kalau orang fasik udah umumin, kemudian setahun udah lewat, bisa juga milikin dia itu, bisa juga milikin barang temuan yang dia sudah umumkan selama setahun. Jadi demikian syaratnya, diumumkannya sampai 1 tahun.
Sekarang bagaimana kalau seandainya ada anak kecil yang nemuin barang? Kalau tadi masalah yang pertama tadi yang menemukan barang orang fasik, si qadhi cepat-cepat ngambil itu barang dari orang fasik, diserahkan kepada orang yang adil. Kemudian biayanya, ongkos perawatannya diambil dari Baitul Mal kalau memang ada. Kalau nggak ada, maka dibebankan kepada orang yang menemukan. Nah sekarang bagaimana kalau ada anak kecil nemuin barang? Anak kecil nemuin emas, nemuin handphone. Ini bagaimana ini? Wayanzi'ul waliyul luqatata min yadis sabiyyi wal majnunil ladaini lahuma nau'u tamyizin. Dan seorang wali mengambil langsung dari barang temuan dari tangan anak yang masih kecil. Anaknya masih kecil, nemuin emas, nemuin misalnya berlian, nemuin handphone. Nah, langsung si wali, ayahnya, kakeknya, atau pamannya langsung ambil tuh. Langsung ambil itu barang dari tangan anak kecil. Atau dia punya tanggungan anak atau saudara gila, wal majnunil ladaini lahuma nau'u tamyizin. Atau ada orang gila, langsung si wali daripada ini orang gila, bapaknya, kakeknya atau pamannya ambil itu barang cepat-cepat. Nau'u tamyizin, yang dia sudah mencapai usia tamyiz. Jadi seorang wali mesti demikian, langsung dia mengambil barang temuan itu yang ditemukan oleh anak kecil atau oleh orang gila. Wa illa, kalau seandainya tidak, belum mencapai usia tamyiz, lam yasihha iltiqatuhuma, tidak sah untuk mengambil barang temuan itu, nggak sah. Iltiqatnya nggak sah. Jadi harus tamyiz. Udah tamyiz, ini anak kecil atau orang gila, usianya 7 tahun itu minimal. Sudah dia usia 7 tahun menemukan barang, barulah si walinya mesti mengambil. Cepat-cepat ambil barang dari barang yang ditemukan oleh si anak kecil ini yang sudah tamyiz atau oleh orang gila yang sudah tamyiz. Falikulli wahidin an yanzi'aha minhuma, maka setiap satu dari walinya itu harus dia mengambil barang temuan dari anak kecil yang sudah tamyiz atau dari orang gila yang sudah tamyiz. Anaknya sudah tamyiz, usianya 8 tahun misalnya, nemuin handphone, maka si bapaknya langsung ambil cepat-cepat tuh. Atau ada orang gila, dia misalnya punya cucu, cucunya gila, sudah mencapai usia tamyiz, nemuin misalnya berlian, cepat-cepat si kakeknya ambil. Fa'in qassara fi naz'iha minhuma fatalifat walau bi'itlafihima domina fi mali nafsi. Ini konsekuensi hukumnya. Kenapa dalam hukum syara si wali, ayahnya, kakeknya atau pamannya dari anak kecil yang sudah tamyiz atau dari orang gila yang sudah tamyiz harus cepat-cepat ambil barang yang ditemukan oleh keduanya ini. Nah, alasannya ini, kalau seandainya sampai teledor si walinya tidak mengambil barang dari anak kecil yang sudah tamyiz atau dari orang gila yang sudah tamyiz, sampai fatalifat, sampai rusak, sampai hancur, sampai hilang, walau bi'itlafihima, sekalipun dengan sebab keduanya menghilangkan. Anak kecil dapat handphone dihilangin, orang gila dapat emas dihilangin. Ini bagaimana hukumnya? Domina fi mali nafsihi walau hakiman, maka dialah yang menjamin, dia yang wajib mengganti, diambil dari harta pribadinya sekalipun si walinya adalah seorang hakim. Demikian tuh konsekuensi hukumnya apabila si wali tidak cepat-cepat mengambil barang temuan dari anak kecil, anaknya yang masih kecil yang sudah tamyiz, atau dari orang gila yang merupakan misalnya anaknya atau cucunya yang sudah tamyiz. Konsekuensi hukumnya, kalau sampai barangnya hilang, rusak, hancur, maka dialah yang wajib mengganti, diambil dari harta pribadinya sekalipun dia seorang hakim. Dulu ya, wallahu a'lam bishawab. Summa